Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunung Mahameru dengan NIM 141062227. Dan kali ini saya akan memulai presentasi saya mengenai mini skripsi saya yang telah saya buat untuk mata kuliah MPK kualitatif. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman. Ya, di sini sudah ada judul penelitian yang telah saya pilih yaitu komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SMA Lazuardi GCS Kota Depok. Selanjutnya di sini ada overview-nya. Di sini saya sudah melengkapkan eh, isi dari karya tulis saya yaitu dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bab 1 sendiri dari pendahuluan sudah ada pendidikan, kepala sekolah, isu dan urgensi potensi guru. Selanjutnya di bab 2 di sini ada landasan teori. Untuk landasan teori di sini ada pengertian komunikasi, komunikasi pendidikan, implementation, pola-pola komunikasi di sekolah, pengertian kinerja guru, pola-pola komunikasi di sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Dan di bab 3 di sini ada metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan verifikasi data. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian pendahuluan, teman-teman. Untuk pendahuluannya di sini adalah saya baca saja. Pendidikan yang berkualitas memiliki hubungan ke depan dan ke belakang. Syarat utama terciptanya bangsa yang maju, modern, dan sukses dan sejahtera adalah keterhubungan masa depan berupa pendidikan yang bermutu. Tujuan pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi manusia yang mandiri. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui sejumlah proses pendidikan yang telah diatur berdasarkan 8 kriteria penyelenggaraan pendidikan, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang bertugas untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Kepala sekolah sendiri merupakan tanggung jawab tambahan bagi pengajar, dan hal ini sudah berlangsung cukup lama. Menurut Danim, semakin besar keinginan untuk mengidentifikasi kepemimpinan guru atau guru sebagai pemimpin yang merupakan bagian dari kaderisasi guru untuk kenaikan pangkat, karena kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah keturunan guru. Selanjutnya di sini ada, saya akan bacakan kembali. Komunikasi merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat terlibat dalam prakarsa pendidikan. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan berita atau informasi dari satu orang ke orang lain menurut Toha pada tahun 2012. Jika berita tidak disampaikan dengan benar oleh penyampai pesan dan tidak diterima dengan tepat oleh penerima, maka tidak akan ada komunikasi yang tepat. Tergantung pada keahlian dan bidang studinya, setiap ahli dan dapat memiliki perspektif yang berbeda tentang banyak bentuk komunikasi. 4 kategori komunikasi ada yang pertama komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi interpersonal, dan yang terakhir komunikasi intrapersonal. Tanggung jawab utama guru dalam proses belajar mengajar di sekolah adalah mengajar dan mendidik siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai seefektif mungkin. Instruktur profesional adalah guru yang tahu tentang dirinya sendiri. Tegas Kunandar tahun 2009. Dengan kata lain, dia adalah orang yang diminta untuk membantu anak-anak belajar. Sekarang kita lanjut. Instruktur harus selalu meneliti cara terbaik bagi siswa untuk belajar. Karena pengaruh berbagai unsur yang muncul, baik dari kepribadian guru itu sendiri maupun dari luar kepribadian guru, maka potensi yang dimiliki guru dan upaya untuk meningkatkan kinerjanya tidak selalu berkembang secara alami dan mudah. Penelitian awal menunjukkan bahwa guru sering menghadapi pilihan yang sulit karena mereka adalah landasan sistem pendidikan negara, tetapi juga menghadapi tantangan umum seperti kekurangan sumber belajar, penghargaan, kesejahteraan, dan masalah lainnya. Masalah lainnya adalah situasi guru yang tidak sesuai dengan harapan, seperti mereka yang bekerja paruh waktu, baik sesuai dengan profesinya maupun di luar profesinya. Dalam beberapa kasus, ada guru yang secara rutin lebih disibukkan dengan tugas-tugas rutin dibandingkan dengan tanggung jawab utamanya sebagai guru di sekolah. Kenyataannya, adalah bahwa banyak guru tidak memenuhi standar profesionalisme. Bahkan, banyak di daerah pedesaan yang tidak memiliki gelar sarjana. Selain itu,
Banyak guru masih berjuang untuk menghasilkan strategi pengajaran yang inovatif dan sukses yang memungkinkan mereka menghasilkan anak-anak yang memenuhi persyaratan hukum. Guru kurang mampu menanamkan prinsip-prinsip pendidikan kepada anak didiknya karena masih memandang mengajar sebagai pekerjaan biasa saja. Berangkat dari pemaparan kontekstual yang diberikan oleh penulis sebelumnya, maka penulis menyatakan minat untuk melakukan penelitian yang berjudul Komunikasi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SMA Al-Zuardi, GCS, Kota Depok. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah teman-teman berdasarkan latar belakang tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu bagaimanakah proses komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SMA Al-Zuardi, GCS, Kota Depok. Tujuan penelitian yang telah saya sediakan di sini adalah dalam setiap penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, selalu ada tujuan yang dikejar. Demikian pula, penelitian ini telah menetapkan tujuan berikut, yaitu untuk mengetahui komunikasi kepala sekolah yang meliputi guru profesional, guru disiplin, dan tanggung jawab guru dalam meningkatkan kinerja guru SMA Al-Zuardi GCS Kota Depok. Dalam, mohon maaf. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu akademik dan praktis. Untuk manfaat penelitian akademik di sini adalah yang pertama, hasil yang diantisipasi dari penelitian ini siap untuk menghasilkan dampak yang konstruktif pada jurusan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, sebagai sumber berharga bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama. Yang ketiga, salah satu persyaratan bagi pemenuhan tugas mata kuliah MBK kualitatif Universitas Negeri Jakarta. Untuk manfaat penelitian praktisnya, dari sudut pandang praktis, penelitian ini bermanfaat agar dapat meningkatkan pemahaman saat ini tentang proses komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Sebelum lanjut ke lanjutan mari sebelum saya itu saya mau minum air yang sudah saya siapkan. Baik, untuk lanjutan teori, di sini ada pengertian komunikasi. Jadi setiap orang dalam masyarakat ini, termasuk para ahli komunikasi dan perilaku organisasi, diperbolehkan menggunakan kata komunikasi dalam konteks apapun. Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari suatu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk tulisan, vokal, atau bahasa nonverbal. Menurut Osman, pada tahun 2013, yang diajak berkomunikasi disebut komunikan, sedangkan yang berkomunikasi disebut komunikator. Nah, manusia terlibat dalam kegiatan komunikasi dasar. Tidak dapat disangkal nilai komunikasi baik untuk individu maupun organisasi. Komunikasi yang baik sangat penting untuk semua bisnis. Menurut Kotler, Muhammad 2011, dengan demikian sangat penting bagi para pemimpin perusahaan dan komunikator untuk memahami dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Signifikansi informasi yang disampaikan bisa bermacam-macam. Pesan tersebut diungkapkan dengan simbol-simbol atau simbol-simbol pada umumnya, berupa kata-kata gambar dan gestur seperti anggukan, gerakan mata, alis terangkat, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Kegagalan komunikasi dalam suatu organisasi tertentu dapat dilihat dari yang pertama, tercapai atau tidaknya tujuan pesan yang disampaikan. Yang kedua, apakah sarana komunikasi atau bahan informasi yang telah disimbolkan dalam simbol penyampaian pesan menyampaikan pesan atau tidak. Dan yang ketiga, apakah penerima pesan dapat memahami apa yang diperintahkan atau tidak. Itu menurut Toha pada tahun 2012. Untuk selanjutnya yaitu komunikasi pendidikan. Pendidikan adalah komunikasi dalam arti melibatkan dua bagian buatan manusia, yaitu guru yang berperan sebagai komunikator dan siswa yang berperan sebagai komunikan. Sementara pendidikan memiliki tujuan yang pasti, komunikasi memiliki tujuan yang lebih umum. Jika pendidikan adalah proses komunikatif, tujuan akan tercapai. Tujuan pendidikan tidak dapat tercapai jika proses pembelajaran tidak komunikatif. Menurut Effendi pada tahun 2011, pendidikan sering terjadi secara terencana, tatap muka di dalam kelas. Bergantung pada ukuran kelas, guru dapat beralih kapan saja dari komunikasi kelompok ke komunikasi antar pribadi dengan siswa. Terlepas dari kenyataan bahwa komunikasi kelompok adalah mode default ketika ada kelompok kecil yang hadir. Guru yang lebih berpengetahuan dan mahir secara sosial akan lebih dihormati oleh siswanya di lingkungan pendidikan. Komunitas sekolah akan menerima informasi yang selalu baru. Munir menegaskan bahwa pemahaman siswa bahwa pengajarnya adalah individu yang berilmu juga akan meningkatkan dan menumbuhkan sikap hormat dan hormat mereka terhadap guru. Guru perlu mengadopsi pola pikir ini jika dia ingin meningkatkan tingkat otoritasnya. Pada dasarnya, komunikasi adalah tindakan seseorang, yaitu komunikator, yang menceritakan kepada orang lain tentang pikirannya atau perasaannya, atau komunikan.
Gagasan, fakta, opini, dan hal-hal lain dapat muncul di benaknya sebagai pikiran. Emosi yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam antara lain keyakinan, kepastian, keraguan, keprihatinan, kemarahan, keberanian, semangat, dan lain-lain. Jika pikiran diucapkan sambil mengendalikan perasaan, komunikasi akan berhasil. Jika perasaan tidak dikendalikan saat mengungkapkan pikiran, komunikasi akan gagal. Mengetahui prinsip-prinsip panduan komunikasi diperlukan untuk memahami esensi komunikasi. Ada 4 konsep inti komunikasi, yaitu proses, sistem, interaksi, dan transaksi. Dimaksudkan atau tidak dimaksudkan. Klaim Seller dari Muhammad 2011. Dasar-dasar komunikasi meliputi adanya minat dengan dalam menyampaikan pesan, kemampuan menarik perhatian untuk komunikan, tersedianya alat atau media, memahami pesan yang disampaikan, kemampuan mengulang dan mengulasnya, adanya manfaat, dan kemungkinan bahwa pesan yang kita sampaikan belum tentu selalu dapat dipahami orang lain. Selanjutnya di sini ada pengertian kinerja guru. Kinerja adalah terjemahan dari kata performance, yang berarti pamer atau pelaksanaan. Smith mengklaim bahwa kinerja adalah hasil yang berhubungan dengan pekerjaan dari suatu proses. Dengan kata lain, hasil yang dicapai karyawan selama melaksanakan kegiatan yang telah didelegasikan kepadanya. Kinerja adalah hasil akhir dari pekerjaan nyata. Proses yang dapat dilihat dan diukur oleh seorang pekerja dalam suatu organisasi saat ia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kinerja mengacu pada kapasitas seorang guru untuk melaksanakan tanggung jawab akademik dan itu membuatnya bertanggung jawab atas prestasi pelajar siswa yang dibimbingnya. Suatu kondisi yang menunjukkan kapasitas seorang guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah dan yang menentukan adanya tindakan yang disampaikan oleh instruktur dalam atau selama kegiatan pembelajaran disebut sebagai kinerja guru. Efektivitas seorang guru ditunjukkan oleh perilaku dan hasil kerja mereka. Kinerja guru dalam pembelajaran merupakan aspek yang paling signifikan dalam mendukung terbentuknya proses pendidikan yang efektif, terutama dalam menciptakan kedisiplinan dan kualitas hasil belajar siswa. Tegas Susdarta. Pengajaran yang efektif dan efisien dapat meningkatkan belajar siswa, serta disiplin kelas, sekolah, dan guru. Berkaitan dengan kinerja guru, maka jenis perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menganalisis hasil pembelajaran. Jelas Rusman. Kemampuan dan motivasi dapat berdampak pada kinerja. Ability adalah hasil akhir dari kombinasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan inspirasi merupakan faktor pendorong yang mendorong seseorang untuk bertindak. Karena motivasi adalah komponen paling penting dalam mengubah arah individu dan institusi. Produktivitas di tempat kerja akan sulit dicapai tanpa motivasi. Untuk membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diharapkan, standar kinerja yang harus dikembangkan. Kualitas kerja di sisi lain mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan sukses dan efisien untuk memenuhi harapan dan kebutuhan. Standar kinerja guru dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk meminta pertanggungjawaban orang atas apa yang telah dilakukan. Kinerja merujuk pada seberapa baik dan seberapa jauh seorang guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Hal itu didasarkan pada faktor kedisiplinan, kerjasama, kepatuhan, kehadiran, kompetensi profesional, dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Berikut adalah indikator atau asas pengajar secara profesional. Guru harus mampu menarik perhatian dan minat siswa, membuat urutan saat menyampaikan pelajaran, menggunakan kegiatan persepsi, prinsip pengulangan dalam proses pembelajaran, memperhatikan dan mempertimbangkan hubungan antar mata pelajaran, menjaga konsentrasi belajar siswa, mengembangkan sikap siswa dalam membina hubungan sosial, dan yang terakhir menyelidiki dan mengeksplorasi perbedaan individu siswa. Cara menilai kinerja guru, untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan suatu proses evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk mengkaji perilaku pegawai dalam bekerja, baik secara kualitatif maupun statistik, menurut Uhar. Standar kinerja harus dihubungkan dengan posisi yang analisis pengerjaannya sederhana. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa beban kerja guru meliputi kegiatan pokok yang yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih siswa, dan melaksanakan kerja ekstra.
Pengertian beban kerja guru mengacu pada undang-undang ini. Kemampuan untuk menghasilkan siswa yang cerdas secara intelektual, cakap secara teknis, matang secara emosional, serta lurus secara moral dan spiritual berada di tangan guru. Produktivitas dalam pendidikan mengacu pada seluruh prosedur pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Wibowo mencantumkan faktor berikut sebagai indikator efektivitas pendidikan: kualitas program, ketepatan persiapan, kepuasan, kemampuan beradaptasi, moral, motivasi, pencapaian tujuan, dan ketepatan pemanfaatan sarana dan prasarana, dan sumber belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Penilaian kinerja guru juga dilakukan untuk menentukan seberapa cocok sifat guru dengan gaya mengajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Guru tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan kinerjanya dalam menjalankan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja atau kinerja seseorang meliputi lingkungan, gaya manajemen, desain pekerjaan, evaluasi kerja, umpan balik, dan administrasi gaji menurut Tempe. Atribut karyawan seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi, keyakinan, nilai, dan sikap, serta lingkungan, perilaku, posisi, penilaian, umpan balik, dan administrasi pemberian makanan, semuanya yang berdampak signifikan pada seberapa baik kinerja karyawan. Meskipun fitur pekerjaan mencakup penilaian pekerjaan, umpan balik kinerja, desain pekerjaan, dan jadwal kerja, karakteristik organisasi meliputi penghargaan, penetapan tujuan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan kepemimpinan, dan struktur organisasi. Sebelum kita lanjut ke review literatur, izinkan saya untuk minum dulu. Oke. Di sini sudah ada 10 review literatur yang telah saya pilih. Yang pertama adalah dari Jurnal Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala tahun 2018 dari Komunikasi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SMA Negeri 1 Gempang Kabupaten PD. Ditulis oleh Fatima, Jayani, dan Khairuddin. Komunikasi kepala sekolah adalah proses penyampaian informasi kepada guru dan dapat membawa informasi tersebut kepada siswa. Kepala sekolah sebagai sumber daya di sekolah sangat dibutuhkan oleh guru, agar yang disampaikan dapat diimplementasikan untuk pengembangan guru itu sendiri dan juga bagi siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip komunikasi yang meliputi guru profesional, guru disiplin, dan tanggung jawab guru. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah guru, kepala sekolah, dan komite sekolah di SMA 1 Gempang. Hasil penelitian menemukan komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru, yaitu menyampaikan pesan kepada guru, baik secara lisan, panggilan dan teguran langsung, maupun tulisan, surat teguran. Komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan guru yaitu teladan dengan hadir ke sekolah tepat waktu dan pulang akhir. Dan komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung jawab guru adalah komunikasi interpersonal dan komunikasi dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran, bagaimana berkoordinasi dan mencari solusi kepada komite dan pengawas sekolah dan dinas pendidikan terkait. Diharapkan kepada komite dan kepala sekolah agar memberi dorongan dan bimbingan dalam kinerja guru yang profesional, disiplin, dan tanggung jawab guru secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja guru di sekolah. Di sini ada tabel persamaan dan perbedaan untuk dari review literatur sendiri. Literatur ini memiliki variabel X dan Y yang sama, memiliki pendidikan yang sama, dan perbedaannya di sini adalah objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Selanjutnya untuk review literatur kedua, di sini ada strategi komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru oleh Rudiansyah. Di sini dari jurnal Pedagogika volume 11 tahun 2020. Di sini Rudiansyah menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan strategi komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Jenis-jenis komunikasi yang diterapkan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru, apa saja hambatan komunikasi kepala dalam meningkatkan kinerja guru, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengatasi hambatan komunikasi.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SMP IT Ash Sidiki, Kecamatan Pemayung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, strategi komunikasi kepala dalam menekan kinerja guru melalui mengenal mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode pemilihan media. Nomor dua, jenis komunikasi yang diterapkan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru ialah komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Nomor tiga, hambatan komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru merangkup pada rintangan kerangka berpikir, gangguan teknis, atau tidak fokus. Nomor empat, upaya kepala sekolah mengatasi hambatan komunikasi, melengkapi sarana penunjang komunikasi seperti memasang jaringan internet atau WiFi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan mengedepankan komunikasi interpersonal dengan cara tatap muka. Nah, di sini sudah ada persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya memiliki pendekatan penelitian yang sama, dan perbedaannya yaitu objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Selanjutnya untuk review literatur yang ketiga di sini dari jurnal Idara volume 4 nomor 1 tahun 2020, perilaku komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dari Herman. Nah, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku komunikasi kepala sekolah dalam mengelola dan menggerakkan para guru untuk meningkatkan kinerjanya. Komunikasi kepala sekolah dengan para guru dapat berfungsi menyampaikan perintah, menyalurkan informasi atau berita, memberikan nasihat, dan memberikan penilaian terhadap kinerja para guru. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur untuk mendeskripsikan perilaku kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja para guru. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa perilaku komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dapat digolongkan efektif apabila perilaku komunikasi kepala sekolah tersebut berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi sebagai perintah instruktif dan peningkatan kinerja guru. Yang kedua, komunikasi sebagai informasi informatif, peningkatan kinerja guru. Yang ketiga, komunikasi sebagai nasihat atau influencing, peningkatan kinerja guru. Dan yang keempat, komunikasi sebagai evaluasi, peningkatan kinerja guru. Hasil kajian ini dapat direkomendasikan kepada kepala sekolah, pengawas, dan stakeholder pendidikan lainnya supaya dapat terus-menerus membangun perilaku komunikasi yang baik dalam upaya peningkatan kinerja para guru. Di sini sudah ada persamaan perbedaannya. Untuk persamaannya juga sama, memiliki pendekatan penelitian yang sama dan objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Selanjutnya di sini ada review literatur yang keempat. Untuk review literatur yang keempat ini dari Journal of Management in Education, volume 5 nomor 2 tahun 2020. Di sini ada gaya komunikasi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Yayasan Nurul Kota Jambi. Untuk penulis sini ada Muhmintari Fadilah dan Bawaihi. Dan di sini sudah ada penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan gaya komunikasi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Yayasan Nurul Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan ada dua gaya komunikasi kepala madrasah di Yayasan Nurul dalam meningkatkan kinerja guru. Pertama, the equalitarian style, memberikan kesempatan pada guru untuk menyampaikan saran atau pendapat. Kedua, the relinquishing style, mencoba kesediaan menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain dari para keinginan pemerintah, meskipun kepala Pak Madrasah mempunyai hak untuk memberi pemerintah. Ya, di sini sudah ada persamaan dan perbedaan, yaitu untuk memiliki pendekatan penelitian yang sama dan objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Selanjutnya di sini ada yang kelima, yaitu komunikasi dan kerjasama antara kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kinerja guru di SDN Pojah 1, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Tri Putri Handayani. Nah, di sini dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah memegang peranan sentral terkait segala macam bentuk operasional sekolah. Kepala sekolah yang merupakan leader adalah sosok yang dengan tanggung jawab yang untuk mengorganisir segala komponen yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai kompetensi berkomunikasi yang baik untuk menjalankan nahkoda yang dipimpinnya ini. Mampu mengolah dan menyampaikan informasi dengan baik agar lembaga yang dipimpinnya beserta komponen di dalamnya mampu bekerja sama dengan baik dan terorganisir. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan komunikasi kepala sekolah dengan guru di SDN Pojah 1 Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb,
Nomor 2, mendeskripsikan kerjasama kepala sekolah dengan guru di SDN Puja 1 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb. Yang ketiga, mendeskripsikan kinerja guru di SDN Puja I Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb. Yang keempat, mendeskripsikan usaha kepala sekolah dan mempertahankan kualitas kerja di guru di SDN Puja 1 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan langkah-langkah yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini antara lain yang pertama yaitu komunikasi kepala sekolah dengan guru di SDN Poja 1 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb berupa komunikasi formal dan non formal. Yang kedua, kerjasama kepala sekolah dengan guru di SDN Puja 1 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb ini berupa kemitraan dan kekeluargaan. Yang ketiga, kinerja guru di SDN Puja 1 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb dalam perencanaan pembelajaran sudah terlaksana. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua guru SDN Puja 1 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb memiliki perangkat perencanaan pembelajaran. Yang keempat, upaya kepala sekolah dalam mempertahankan kualitas kinerja guru di SDN Puja 1 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb ini berbentuk penguatan kedisiplinan, memberikan motivasi, memberikan penghargaan dan pengakuan terbuka, musyawarah, dan kekeluargaan. Sini sudah ada persamaan dan perbedaan yang sudah saya pilih, yaitu memiliki pendekatan penelitian yang sama dan objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Selanjutnya di sini ada manajemen komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SDIT Kabupaten Seluma. Ditulis oleh Sugiharto. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Ditinjau dari segi tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research. Sebab penelitian ini didasarkan atas data-data yang dikumpulkan dari lapangan secara langsung yang bertujuan untuk mengabarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen komunikasi kepala sekolah dan dapat mempengaruhi kinerja guru SD IT se-Kabupaten Seluma. Teknik pengumpulan data pada penelitian tesis ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi data dengan mengajak keawetan data atau informasi yang diperoleh peneliti dari sudut pandang yang berbeda, yaitu melalui pengamatan terhadap aktivitas di sekolah, diskusi dengan praktisi JSIT, dan studi kepustakaan menggunakan buku-buku terkait. Hasil penelitian ini adalah nomor 1. Penerapan manajemen komunikasi kepala sekolah SD YIT Kabupaten Seluma. A. Perencanaan dengan menyiapkan materi atau pesan secara matang dengan melakukan koordinasi kepada wakil kepala sekolah dan survei lapangan. B. Pengorganisasian dengan memilih siapa komunikan atau penerima tanggung jawab. C. Aktualisasi dengan melakukan pengawasan atau pelaksanaan pesan atau materi atau tanggung jawab yang diberikan. D. Melakukan kontrol agar kepala sekolah bisa memperoleh gambaran untuk membuat kebijakan selanjutnya. 2. Wujud kinerja guru SD SDIT se-Kabupaten Seluma memperoleh gambaran untuk membuat kebijakan selanjutnya. Nomor 2. Wujud kinerja SDIT Kabupaten melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, membina hubungan baik dengan peserta didik, memiliki kompetensi kesalihan sosial, dan yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat kinerja guru SDIT Kabupaten Seluma bahwa faktor pendukung kinerja adalah A. Kompetensi guru yang mengajar minimal lulusan S1. B. Motivasi kerja. C. Penerapan sanksi disiplin. D. Fasilitas sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kedisiplinan guru, honorarium yang belum cukup untuk mesejahterakan guru, kurangnya pemanfaatan teknologi bagi humas sekolah dalam menyebarluaskan info tentang sekolah dalam rangka menarik minat peserta didik, guru-guru yang belum tersertifikasi, serta pemenuhan akan kompetensi profesional dan spiritual yang tidak dilaksanakan secara rutin oleh semua SDIT se-Kabupaten Seluma. 4. Solusi dalam menghadapi hambatan yang terjadi di antara solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang terjadi dengan menjaga spiritual, ruhiyah, dan kompetensi profesional melalui pelatihan dan diklat. Untuk di sini ada persamaan perbedaannya kurang lebih sama, memiliki pendekatan penelitian yang sama, dan objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Nomor 7 di sini ada jurnal Mahardika Adiwidya volume 2 nomor 1 November 2022. Di sini ada peran komunikasi organisasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMK Bina Rahayu Depok. Penulisnya di sini adalah Inge Bunga Mitra Dewi dan Marlinda Yauranti Purnomo.
Untuk penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komunikasi organisasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMK Bina Rahayu Depok. Metode penelitian menggunakan peningkatan deskripsi kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan mewawancari 7 informan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan data yang ditemukan kemudian disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi organisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMK Bina Rahayu Depok sudah berjalan dengan baik. Komunikasi organisasi kepala sekolah dapat mempengaruhi kinerja setiap guru pengajar, berdasarkan perannya sebagai informatif, pengatur, persuasif, dan integratif dalam bentuk saluran informasi, perintah, tugas, masukan, arahan, dan aturan yang diberikan kepada semua guru pengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di sini ada eh, persamaan dan perbedaannya, yaitu memiliki menggunakan penelitian yang sama dan objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Untuk yang ke-8 di sini ada jurnal Religia volume 1 nomor 3. Sebelum itu saya izin minum terlebih dahulu. Ya, pelaksanaan komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidikan di Mas YMPI CI Tualang, Raso, Kota Tanjung Balai oleh Asrul Umar. Dan di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan komunikasi dalam meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan di Mas YMPI Setualang Raso Kota Tanjung Balai yang meliputi komunikasi kepala sekolah dengan yayasan, komunikasi kepala sekolah dengan staf pimpinan, komunikasi kepala sekolah dengan guru, komunikasi kepala sekolah dengan tenaga kependidikan dengan menggunakan metode kualitatif. Ada 4 temuan dalam penelitian ini. Pertama, bahwa komunikasi kepala sekolah dengan yayasan dalam meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan di Mas YMPI CI Tualang, Rasa Kota Tanjung Balai dilakukan secara berkesinambungan. Kedua, bahwa komunikasi kepala sekolah dengan staf pimpinan dalam meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidikan di Mas YMPI CI Tualang, Rasa Kota Tanjung Balai berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Ketiga, bahwa komunikasi kepala sekolah dengan guru dan kinerja guru di Masjid MPIC itu alam Kota Tanjung Balai kepala sekolah secara garis besar komunikasi yang dilakukan dengan guru seperti melakukan penegakan disiplin guru dan memotivasi guru agar tetap bersemangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Komunikasi yang terjalin sangat baik dan efektif. Penyampaian yang baik dan pendekatan secara emosional juga kekeluargaan yang diterapkan kepala sekolah menciptakan suasana yang kondusif dan menimbulkan semangat kerja yang tinggi, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja guru. Keempat, bahwa komunikasi kepala sekolah dengan tenaga kerja pendidikan dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidikan di Masjid MPI, saya Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Nomor 8 di sini juga sama, di sini ada pendekatan penelitian yang sama, ujian lokasi gitu yang berbeda. Selanjutnya nomor 9 yaitu perilaku komunikasi dan motivasi kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan di sekolah dasar oleh Muhammad Ali Syamsuddin Amin. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah memiliki peran yang sangat vital demi keberlangsungan organisasi yang dipimpinnya, terutama kinerja guru dan tenaga pendidikan agar prestasi siswa dapat meningkat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya komunikasi kepala sekolah dalam mengelola dan motivasi guru dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan dapat berupa pemberian instruksi, penyampaian informasi atau berita, penyampaian nasihat, dan penilaian kinerja mereka. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan membaca sejumlah literatur jurnal nasional terakreditasi yang relevan dan dipilih berdasarkan pencarian kata kunci terkait perilaku komunikasi dan motivasi kerja. Berdasarkan hasil penelitian, perilaku komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kerja guru dapat dikatakan efektif apabila berfungsi sebagai berikut. Komunikasi sebagai petunjuk untuk meningkatkan kinerja guru. Komunikasi sebagai informasi untuk meningkatkan kinerja guru. Komunikasi sebagai saran untuk meningkatkan kinerja guru. Komunikasi sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja guru. Temuan penelitian ini dapat direkomendasikan kepada kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan pendidikan agar terus-menerus membudayakan perilaku komunikasi yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidikan.
Kesimpulan dalam studi ini adalah perilaku komunikasi kepala sekolah dalam pendekatan kinerja guru dan tenaga pendidikan di sekolah dasar menjadi salah satu faktor penentu pencapaian prestasi tersebut. Kurang lebih sama, memiliki pendekatan penelitian yang sama, dan objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Terakhir di sini adalah review literatur yang ke-10, yaitu komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di MIS Bidayatul Hidayah Makmur, Kabupaten Deli Serdang. Di sini dari jurnal Ability, volume 2, issue 3, tahun 2021. Komunikasi kepala sekolah adalah proses penyampaian informasi kepada guru dan dapat melaksanakan informasi tersebut kepada anak didik. Kepala sekolah sebagai sumber informasi di sekolah sangat dibutuhkan oleh guru-guru agar yang disampaikan dapat terlaksana bagi pengembangan guru itu sendiri dan juga bagi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi kepala sekolah yang meliputi profesional guru, disiplin guru, dan tanggung jawab guru. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini ialah guru-guru, kepala sekolah, dan komunitas sekolah di MIS Bidayatul Hidayah Makmur. Hasil penelitian ditemukan, komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru, yaitu menyampaikan pesan kepada guru baik secara lisan, memanggil dan teguran langsung, maupun secara tulisan, itu surat peringatan. Komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin guru, yaitu memberikan contoh teladan dengan hadir ke sekolah tepat waktu dan pulang paling akhir. Dan komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung jawab guru, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam memecahkan masalah di dalam pembelajaran dengan cara mengkoordinasi dan mencari solusi dengan komite dan pengawas sekolah, serta dinas pendidikan terkait. Diharapkan kepada komite dan kepala sekolah agar dapat memberikan dorongan dan pembinaan dalam kinerja guru tentang profesional, kedisiplinan dan tanggung jawab guru secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru di sekolah. Di sini ada persamaan perbedaan, yaitu memiliki variabel X dan Y yang sama, memiliki pendekatan penelitian yang sama, yang perbedaannya yaitu objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Selanjutnya di sini ada variabel teman-teman, dan variabel X dan variabel Y. Untuk variabel Y, variabel X-nya, variabel yang memiliki pengaruh atau bertindak sebagai katalis untuk perubahan variabel dependen dikenal sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, komunikasi adalah variabel independen. Variabel Y, dalam penelitian ini, variabel dependen diidentifikasikan sebagai kinerja, yaitu variabel dipengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel independen. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Kajian ini menggunakan paradigma positivis seperti yang didefinisikan oleh Creswell dalam penelitian Ardianto dalam paradigma positivis. Sangat penting untuk mengartikulasikan pernyataan yang akurat dan relevan yang menjelaskan situasi tertentu atau menggambarkan hubungan atau antara isu-isu yang berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan lebih lanjut oleh Creswell, positivisme berkaitan dengan penentuan hasil atau efek dari suatu penelitian. Untuk tujuan ini, masalah yang diidentifikasikan dalam studi tertentu dibatasi dengan hati-hati, dan kesimpulan ditarik dengan mengajukan pernyataan yang ditargetkan. Kedua, ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Mulyana, menurut kualitatif seringkali menghasilkan penelitian etnografis dan fenomenologis. Akibatnya, dalam antropologi kognitif, penelitian kualitatif sering digunakan secara bergantian dengan studi naturalistik, inquiry naturalistik, dan etnografi. Selanjutnya ada lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini di SMA Lazuardi GCS, Kota Depok. Subjek penelitian ini adalah kepala dan wakil kepala sekolah, bidang humas, komunitas sekolah, dan guru di SMA Lazuardi GCS Kota Depok. Instrumen penelitian. Peneliti sendiri berfungsi sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi beberapa penelitian kualitatif karena mereka sedang melakukan penelitian lanjutan yang pada akhirnya akan mengarah ke lab. Instrumen yang digunakan dalam penelitian-penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif disebut instrumen pokok. Sebagai key instrumen, subjek pembuat studi observasional, wawancara, dan studi dokumentasi secara independen yang digunakan sebagai input standar dalam proses pencatatan. Yang keenam ada keabsahan data. Nah, untuk keabsahan data sendiri, untuk memperoleh data yang sahih dan absah, pertama yang diperoleh lewat observasi dan wawancara diperlukan teknik pemeriksaan. Salah satu teknik yang digunakan adalah memeriksa derajat kepercayaan atau kredibilitas. Kredibilitas dapat dipercaya melalui berbagai cara. Sedangkan cara peningkatan kepercayaan melalui penelitian kualitatif
Dilakukan teknik atau cara memperoleh kepercayaan dengan kriteria kredibilitas, reliabilitas, dan objektivitas. Untuk teknik pengumpulan data sendiri ada pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian sendiri penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data dan informasi yang telah diperoleh akan dianalisis dengan pola kualitatif dan diinterpretasikan secara terus-menerus mulai dari awal penelitian sampai berakhir penelitian. Analisis dan interpretasi data merujuk pada landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk metode analisis data sendiri, kita akan mereduksi data dan reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan penelitian berlangsung. Penyajian data atau display data yaitu penyajian sekumpulan informasi dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari teori yang atau hasil penelitian terdahulu. Tahap verifikasi teori meliputi perbandingan kejadian, integrasi teori, pembatasan teori, dan penulisan teori. Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil adalah sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian. Di sini sudah sampai ke bagian daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang telah dipilih oleh penulis. Ya, kurang lebih seperti ini. Baik, presentasi akan saya akhiri. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.